Gue berpikir gue yang tadinya sehat walafiat malah dibikin sakit. Halo, assalamualaikum. Kenalin, nama gue Johandi Prima. Jadi di sini gue mau ngebahas soal vaksin. Buat kalian yang belum vaksin, buruan deh, buruan vaksin. Keburu nanti kalian nyesel. Tapi banyak banget sih pro dan kontranya soal vaksin ini, ya kan. Awalnya juga gue nggak percaya kalau vaksin itu ya bakal bikin gue sama aja gitu, bakal kena corona juga gitu. Cuman gue berpikir lagi gini loh, kalau lu nggak divaksin, paling nggak lu nggak ada usahanya dulu untuk menangkal corona. Misalnya lu punya mobil, terus lu nggak ada perawatannya gitu, nggak pernah lu ganti oli tuh mobil, nggak pernah lu ganti spare partnya kayak gitu. Awalnya sih gue pas waktu pertama kali divaksin itu nggak apa-apa, nggak masalah, sejam 2 jam nggak masalah, 4 jam nggak masalah. Cuman kan awalnya gue nggak begitu percaya ya. Akhirnya gue vaksin, terus gue itu ngajak temen gue setelah vaksin itu gue ngopi atau minum es lah gitu ya kan. Sekitar sorean itu kan gue vaksin itu siang. Nah sore-sorenya gue ngerasain pegel-pegel tuh di badan gue, terutama bagian yang disuntiknya itu ngerasain pegel. Terus kemudian pas lagi malamnya gue ngerasain badan gue agak dingin. Akhirnya gue minum obatnya tuh. Jadi kalau vaksin nanti kalian tuh dikasih obat paracetamol, dikasih 5 butir. Nah kalian dikasih itu untuk kalau misalnya pegel-pegel atau enggak pusing, panas, itu obatnya paracetamol. Cuman makin kesini makin malam badan gue makin nggak enak. Gue berpikir gue yang tadinya sehat walafiat malah dibikin sakit. Tapi ya udahlah, ini kan ibaratnya sakit juga. Ya semoga sih, gue berharapnya besoknya langsung sembuh. Ya kan, ternyata makin malam makin parah, makin pagi makin parah. Akhirnya sampai mau habis tuh obatnya, gue sampai minta obat sama adik ipar gue. Jadi adik ipar gue tuh dia nggak ada efeknya, dia nggak kena nggak panas, nggak demam segala macem gitu ya kan. Cuman dia pegal-pegal doang sih, dia juga nggak minum obatnya masih utuh tuh. Akhirnya gue minta obatnya bakal gue lagi gitu ya kan, biar gue ada stok obat lagi gitu ya kan, karena obat gue udah habis nih, udah diminum semua 4-4-nya gitu ya kan. Gue yang minum obat malah makin parah, dia yang nggak minum obat malah nggak kenapa-napa gitu ya kan. Terus sampai pagi gue tinggal kepala doang kenceng buat, rasanya tuh palanya tuh kenceng buat, kayak otot-otot kepala tuh ketarik semua gitu. Nah setelah minum obat agak mendingan, pusing otot-ototnya agak nggak begitu kenceng deh kepala. Kemudian gue masih ngerasain pusing, kemudian mual baru berasa pas lagi pagi. Jadi reaksinya itu emang lumayan parah. Sebelumnya gue kasih tahu dulu, gue pakai vaksin AstraZeneca. Katanya sih kalau Sinopharm nggak begitu ada reaksinya, nggak begitu parah sih. Katanya emang AstraZeneca emang banyak yang ngerasain kayak gitu sih. Dari gue tanya ke teman-teman gue juga. Nah gue itu kan waktu kemarin itu vaksin berdua sama teman satu kantor. Cuman dia agak lambat nih reaksinya. Gue kan malamnya, kalau dia keesokan harinya tuh baru ngerasain yang apa yang gue alamin gitu. Cuman dia lebih berkepanjangan. Ya mungkin karena dia imun tubuhnya lemah, jadi agak dar-der-dor tuh di dalam tubuhnya ya kan, bertarung kayak mungkin katanya vaksinnya bertarung sama imun tubuhnya. Tetap parno sih sebenarnya sama corona ini. Apalagi sekarang banyak banget varian-varian terbaru dari corona gitu ya kan. Udah kayak barang aja gitu, corona ada varian barunya juga. Ini gue udah seminggu lebih ya divaksin, cuman sekarang tuh ada efeknya lagi. Awalnya gue tuh efeknya cuman pilek tuh. Gue kira itu gue emang pilek ini kali, pilek biasa ya gitu, mungkin karena minum es atau segala macem, cuaca yang lagi pancaroba. Cuman gue tanya temen gue yang vaksin kemarin juga,
dia juga emang pilek juga. Terus dia lebih dulu lagi nih, dia lebih duluan nih efeknya nih, katanya nanti kalau lu setelah pilek bakalan bersin-bersin terus. Terus kemudian nih udah sehari setelah pilek terus tuh, bener aja tuh gue bersin-bersin mulu, bersin-bersin terus, so ternyata itu efeknya juga. Kata gue lumayan juga nih AstraZeneca, banyak apa namanya, banyak gejala-gejala yang gue alamin. Tapi ya beruntung juga sih, apa namanya, di vaksin itu kita apa ya, jadi tubuh kita ada punya kekebalan segala macem gitu ya kan, tanpa harus ngerasain corona. Kita udah dirasa apa, sama percis. Gue kan tanya juga sama temen gue, gimana sih rasanya corona itu ya kan, gue tanya tuh kenapa, gimana karena corona rasanya. Nah sama persis yang gue alamin kemarin pas habis divaksin. Badan panas, kepala pusing, mual, batuk, pilek, ya kayak gitu pokoknya. Buat kalian ya belum vaksin, vaksin lah. Oh gratis juga kan, nggak bayar gitu ya kan. Kalau emang bayar itu juga ya mungkin bagus sih bayar. Kalau emang kalian pengen bayar nggak apa-apa bayar. Kalau emang nggak mau bayar ya pakai punya pemerintah aja lah, biar keluarga kalian sehat. Tujuannya sih sebenarnya keluarga sih, karena kan istri gue lagi hamil juga. Jadi ya udahlah gue vaksin aja. Sebenarnya mereka yang berasumsi nggak percaya sama corona itu kan sama aja ya kan, sama seperti nggak percaya sama Allah juga sih sebenarnya. Itu kan penyakit sebenarnya dari zaman dulu tuh udah ada, waktu zamannya Umar bin Khattab kalau nggak salah deh. Zaman Umar bin Khattab itu emang ada penyakit yang bikin Umar bin Khattab nggak jadi ke tempat itu tuh. Jadi kalian tahu kan, Umar bin Khattab itu orang yang paling berani di zamannya Rasulullah. Tapi dia itu apa namanya, dia itu kan waktu itu mau ada perang atau mau ada dakwah gitu, dia ke suatu tempat yang di situ tuh emang lagi ada wabah, dan akhirnya beliau lebih memutuskan untuk pergi menjauh dari tempat itu gitu. Jadi intinya kalian lebih baik mencegah daripada coba-coba deh nentang gitu, maksudnya biar nentang daripada adanya corona ini gitu ya kan. Pokoknya mendingan dicegah deh, biar keluarga kalian juga aman, tentram, dan nyaman gitu di rumah, nggak wanti-wanti, nggak apa segala macem. Pokoknya buruan deh kalian, kalau emang belum vaksin. Kalau udah vaksin pertama, vaksin kedua buruan dijalanin. Tapi kalau vaksin kedua dijadwalin sih nanti sama yang pelaksananya, biasanya sih di email atau enggak di WhatsApp kalau untuk vaksin kedua. Nah jangan lupa tuh, kalau yang udah vaksin pertama jangan sampai hilang sertifikatnya, karena kalau misalnya hilang kalian ngelaksanain vaksin keduanya repot nanti. Ya paling itu aja ya yang bisa gue ceritain hari ini. Terima kasih sebelumnya udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.